Hari ini aku goes ke tempat yang otentik dan legendaris. Tapi sebelum sampai sana, aku bakal ngelewatin beberapa ikon dan jalan menarik yang seru banget buat diceritain. Jadi, nyamankan posisi kalian, siapkan camilan, dan selamat menyaksikan. Di tengah rutinitas sebagai manusia, sebagai ayah, suami, dan pekerja, kadang rasa bosan itu datang tiba-tiba. Tapi di usia kepala 3 ini, aku mulai tahu cara ngatasinnya, yaitu dengan olahraga. Kenapa? Ya karena sekarang itu yang paling terasa manfaatnya buatku. Dulu pas umur 20-an tuh, aku semangat banget kerja. Dari pagi sampai malam, itu pun masih ditambahin lembur ya. Tapi menjelang umur 30 ada rasa yang kosong, seperti ada yang penting yang belum aku lakukan. Akhirnya aku coba cari-cari kegiatan dan ketemulah olahraga. Tanpa rencana sama sekali, road bike jadi pilihan. Awalnya ya ikut-ikutan biasa, tapi ternyata keterusan sampai sekarang. Pertama kali beli sepeda tuh tahun 2018, tapi baru dipakai tuh tahun 2019. Tahun pertama jujur itu cuma ikutan gaya doang. Tapi setelah dijalanin, nah aku mulai ngerasain tuh manfaatnya. Lalu datang COVID. Semua orang sadar pentingnya akan sehat, termasuk aku. Sejak itu aku makin serius olahraga. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang sekitar. Buatku sebagai kepala keluarga penting banget nunjukin kalau olahraga itu sebuah pondasi hidup. Memang gak mudah di awal, aku pun juga malas-malesan. Tapi aku percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kayak yang lagi aku baca di buku Atomic Habits. Perubahan kecil bisa berdampak besar. Sekarang udah 6 tahun kami rutin olahraga. Aku sih udah biasa ya bangun pagi, pemanasan, lalu berangkat. Tapi istriku, bagi dia tuh jam 5 pagi buat olahraga tuh kepagian. Ya gak apa-apa lah, asalkan mau gerak aja. Kadang harus dikasih bumbu-bumbu rayu dulu biar semangat. Pengen di Ini loh. lah apa pagi 15 menit terus kesemutan. Mungkin aja dia kaget karena berangkat pagi ya. Kadang kesemutan itu muncul karena posisi tangan yang kurang rileks atau terlalu lama nahan beban di salah satu titik. Apalagi pas awal-awal goes tuh. Otot-otot belum panas, posisi tubuh belum juga sepenuhnya enak. Ya, Apa yang? lampu. Lampunya jatuh, saudara-saudara. Terkena sedikit gerunjalan. Ternyata aku masang lampunya kebalik. Ini kan magnetnya, pantesan gak nempel. Aku kira lampunya gak kuat, tapi bukan. Ternyata akunya emang yang salah. Harusnya gini. Nah, ini magnetnya baru nempel. Aku mampir ke tempat yang menarik dan penuh sejarah. Namanya The Colomadu. Begitu masuk area depan, suasananya udah beda tuh. Mereka muter-muter di area terbuka. Seru banget lihat orang-orang mulai hari itu dengan aktivitas positif. Ada yang lari santai, ada yang bawa anak kecil, bahkan ada yang cuman duduk-duduk sambil ngopi. The Colomadu ini dulunya bekas pabrik gula. Sekarang disulap jadi tempat wisata budaya yang kece. Bangunannya masih mempertahankan gaya klasik Eropa Jawa, tapi secara keseluruhan tuh udah dirombak sebagai museum dan ruang seni. Beberapa bagian dalamnya ada mesin-mesin tua dari Jerman yang masih berdiri gagah sebagai saksi sejarah industri gula pada masa lampau. Buatku, The Colomadu itu bukan cuma tempat foto-foto estetik,
tapi juga tempat yang ngasih nuansa tenang dan berkelas. Pas banget buat jadi spot istirahat sebentar sebelum lanjut goes ke selanjutnya nih ya. Kita nyoba Kali Bokong ya. Gak kesiangan. Hah? Gak kesiangan. Ora. Piye? Mau tak Kali Bokong? Iya. Sip. Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo. Dari di Colomadu kami lanjut ke arah barat, tapi sebentar. Ini dia tiba-tiba berhenti. Oh, ternyata saddle sepedanya kurang tinggi dan baru sadar setelah menempuh 10 km. Mungkin ini juga penyebabnya kenapa tadi pas awal berangkat tangannya sempat kesemutan. Sejak tadi dia juga udah bilang kalau rasa capeknya tuh lebih dari biasanya. Kemungkinan besar karena posisi duduk dan kayu yang kurang pas gara-gara setting saddle ini nih. Emang hal-hal kecil kayak gini kadang pengaruhnya besar banget ya buat kenyamanan saat goes. Di sepanjang jalan, aku lihat deretan rumah-rumah dinas milik TNI AU yang terkesan klasik. Halamannya luas, rumput hijau, banyak tanaman, dan yang uniknya gak ada pagar cuy. Asri dan terbuka banget gitu. Mungkin kalau warga sipil biasa rumahnya pasti udah dipagerin ya. Karena pasti mikir nih kalau di zaman sekarang kan pasti mikir soal maling. Tapi di sini nggak perlu pagar, mereka juga udah tenang. Bu. Yoi. Mari kita menyisiri Kali Bokong. 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 Loh, bukan rusung, istilah kata. Kanan. Nah, ini yang namanya Kali Bokong. Setelah ngelewatin jalan perkampungan yang cukup tenang, aku tiba di sebuah aliran kecil yang oleh warga sekitar tuh dikenal dengan nama Kali Bokong. Namanya memang cukup unik dan gampang diingat. Sungai ini membelah wilayah Desa Bolon, Colomadu. Meskipun hanya berupa aliran kecil, Kali Bokong menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Baik untuk irigasi, aktivitas warga, hingga jadi titik penanda arah yang cukup populer. Konon, nama Bokong tuh muncul karena bentuk alirannya yang melengkung tajam seperti lekukan tubuh pantat manusia. Itu cerita yang berkembang dari mulut ke mulut ya. Tapi ada juga yang bilang nama ini berasal dari kebiasaan lama warga yang menggunakan sungai ini untuk buang air besar. Jadi secara harfiah, bokong atau pantat memang sering bertemu dengan sungai ini. Agak nyeleneh sih, tapi begitulah cara tempat-tempat di desa kadang dinamain. Sederhana, jujur, dan apa adanya. Koreksi kalau aku salah ya. Sebenarnya wisata kayak gini tuh sudah ada sejak zaman dulu ya. Kalau teman-teman pernah denger atau ingat lagunya Segidok yang bunyinya itu pergi jauh keluar kota lewati desa-desa. Nah itu mereka pun pada masa itu juga udah ngerasain kalau ngelewatin desa-desa gitu tuh bikin hati senang dan jadi gembira. Intinya seperti itulah. Mungkin bagi para orang-orang sini desa-desa adalah hal yang biasa, tapi bagi kami yang sering menikmati atau sering menggeluti hiruk pikuk keramaian kota, hal-hal seperti ini jadi sebuah hiburan ya. Wade. Hatrit berapa hatrit? Jadi tiliin loh. Enggak kelihatan. Satu aman kok. Piro? Daripada lari. 132. Mari kita nanjak flyover. Ini kan di bawah itu ada jalur tol Boyolali menuju Semarang. Nggak suka? Lah Maunya yang suka-suka aja. Nah ini kan Inama al usri yusro, fa inama al usri yusro.
Pasti ada kenikmatan setelah kita ngelewatin kesulitan. Ya bun, ora guyu. Turunan. Alhamdulillah. Tanjakan pertama mungkin terasa biasa buatku, tapi buat dia udah seperti perjuangan besar. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak supaya dia bisa melepas lelah. Buat dia, goes ini sudah cukup jauh dan menguras banyak tenaga. Kalau dipaksa nanti suasananya malah jadi runyam. Makanya kami istirahat sebentar, menikmati pemandangan sawah dan hangatnya sinar matahari yang mulai muncul. Jalanan ini adalah salah satu rute yang sering dilewati oleh para pesepeda rekreasi. Di sepanjang perjalanan, kami dikelilingi pemandangan yang menenangkan. Jalanannya lengang, diapit oleh sawah yang hijau dan luas. Kami melintasi di atas tol Boyolali Semarang, lewat flyover yang memberikan pandangan yang beda. Rute ini cukup populer di kalangan pesepeda, karena selain pemandangannya yang menyejukkan, jalannya juga menantang namun masih nyaman buat dikayuh dengan santai. Bagi sebagian orang di sini, gak hanya fisik yang diuji, tapi juga ketenangan pikiran yang datang dari setiap putaran pedal. Kilometer berapa? 12? Jalan kita sudah 15. Oh iya, 16. Pulang Oh, Gojek. kanan. Ternyata sudah di kilometer 16. Sudah ada 2 tanjakan yang menurut saya sih ya nggak tanjakan ya. Jalan munggah City, cuman bagi sebagian orang itu tanjakan yang cukup melelahkan. Ya bun. Ini kami mau mampir di warung makan yang sangat otentik. Jadi murah meriah, kesukaannya Pak Janu. Yang penting murah meriah. sebenarnya saya tuh sama warung makan mana aja tuh cocok. Enggak, kecuali yang mahal. Yang penting satu syaratnya, murah. Kalau mahal alasannya nggak doyan. Jadi ini ada warung makan namanya tuh Mbah Bayan. Ini cukup otentik dan Kalau yang murah kan rek. kira-kira satu orang makan berapa ribu? 10.000 harap banget. Jadi kalau saya ada teman yang dari luar kota gitu, seringkali saya ajak ke tempatnya Mbah Bayan. Ini dalam konteks goes ya, gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi murah. Nah, karena itu belum tentu ada di kota-kota lain gitu. Kalau sudah goes di Solo tapi belum mampir ke Mbah Bayan, nah itu rasanya belum afdol gitu. Makanya ini saya sama keluarga sering ajak ke sana. Alasannya karena murah. Sinar matahari mulai semakin menyengat kulit dan kami sudah hampir tiba di Mbah Bayan. Perut istri yang sudah sangat lapar membuat kami melaju semakin cepat. Setiap jarak yang terpotong terasa semakin mendekatkan kami pada tujuan. Dan rasa lapar yang kian membara membuat kami makin bersemangat. Memang, bumbu yang paling lezat saat makan itu adalah lapar. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai. Ternyata, wah, ramai sekali ya di sana. Oh iya, baru inget ternyata ini adalah tanggal merah. Mas. Saking hafalnya warung ini sama kami, aku belum sempat pesen. Begitu lihat aku datang, langsung dibuatkan makanan kesukaanku. Jarang nembong wis digoreng ke. Orang dempeng to iki. Ini benar-benar apresiasi buat pelanggan. Kami jadi merasa tersanjung. Sentek-entekan. Sayurnya telas, Bu. Tapi sayangnya banyak makanan lainnya sudah habis. Sayur pecel, tahu goreng, klenyem, pisang rebus, lemet, nogosari, dan makanan khas lainnya yang selalu ada di warung ini. Katanya
karena hari ini adalah hari libur, pengunjung datang berbondong-bondong. Padahal ini baru pukul 7.40 pagi. Akhirnya ya, kami makan apa saja yang masih tersedia. Tahu telur dan nasi telur yang diberi bumbu pecel tambah sayur. Kalau teh jahe aja. Teh jahe. Wah, ini menu favorit, tahu telur. Jadi ini tahu dikocok dulu sama telur, terus baru digoreng. Selesai makan, kami baru ngeh, loh ternyata kami lupa bawa uang. Waduh, ini sih gawat. Masa iya mau ngutang di warung? Kan gak enak banget ya. Mau bayar pakai QRIS atau transfer, ya kan warungnya cuma terima cash doang di sini tuh. Sempet mikir mau ke ATM, tapi ya ampun, ATM terdekat kayaknya harus nanjak dulu ke bukit tetangga tuh. Mau pinjam teman di sini kayaknya enggak lah ya. Kami pun bengong sejenak. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kayaknya di tas sepeda ada uang receh. Langsung kubuka tasnya dan benar, ada harta karun recehan yang selama ini dianggap remeh. Kami hitung bareng-bareng dan totalnya ternyata nggak sampai 30.000. Dengan penuh rasa harap dan deg-degan, kami memberanikan diri buat bayar. Semoga total makan kami nggak melebihi dari 30.000. Jadi tadi kami makan tahu telur 1 porsi, nasi telur sambal pecel, tempe goreng 5 biji, plus teh jahe. Totalnya cuma 19.000 cuy. Nggak ngelantur ini ya, ini serius segitu doang. Di tengah harga yang makin naik kayak tanjakan ke Selo, di sini masih bisa makan kenyang tanpa bikin jantung deg-degan lihat stroke. Rasanya kayak dapat diskon kehidupan, enak, murah dan bikin hati adem. Wong niku asline mboten beto arto lho Bu, Dek wau. Lah, mengke boten betul arto menapa-napa. Enggak duduke mawon. Lah kok pede banget malah pun telas makme nembe kelingan Der. Lah, untungnya ya alhamdulillah enten niku. 19 nggih, niki 15. Kirang setawane, Bu? Nggih. Matur nuwun sanget. Lho, tok resep. Perjalanan hari ini ngasih banyak cerita, dari sedel kurang naik, lampu jatuh, sampai drama lupa bawa uang di warung. Tapi justru hal-hal kecil itu yang bisa bikin semua terasa hidup. Inilah caraku supaya lebih bisa menikmati hidup, biar gak cuma sibuk tapi juga seimbang. Dengan cara seperti ini, olahraga jadi mudah dijalani. Gak cuma aku tapi juga dia ikut bergerak bersama. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Salam hangat dan tetap nikmati kayu hati.